Ya, pemirsa masih di Idea Season Closing dan di segmen ini kita akan coba review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021 di 391 di 5021 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Bapak Arga Jonathan Karo-Karo, Head of Research dari Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Arga, apa kabar Pak? Baik-baik Mas, apa kabar juga? Baik juga Pak Arga, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di penutupan sesi kedua Pak Arga, indeks harga saham gabungan ini ditutup di zona hijau, menguat cukup signifikan. Tadi kami sampaikan penguatannya di 1%, ini ternyata di 2,00%, 6382, hampir menyentuh ke level 64. Bagaimana Anda melihat pencapaian dan penguatan dari indeks harga saham gabungan Pak di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, saya rasa ini satu hal yang sangat positif tentunya. Kita tahu, kenaikan hari ini jelas karena aksi jual yang dilakukan oleh investor lokal, yang ditampung oleh investor asing. Asing sendiri hari ini masuk 2,5 triliun, jadi sangat-sangat biasa lah bisa dibilang kalau IHSG mencetak level tertingginya kembali di masa pandemik ini karena asing masuk, dan hal ini juga ya masih sejalan lah dengan program sekarang di mana semua orang menyarankan untuk menukarkan uangnya, ditukarkan ke saham. Jadi ada banyak dana segar masuk ke bursa saham. Jadi itulah yang membuat bisnis saham menjadi sangat meroket. Tentunya ini seirama dengan kehancuran ekonomi di sektor real, di mana kita ada di sisi pengetatan PSBB dan lain-lain. Tentunya itu akan memukul sektor real. Jadi orang nggak disarankan lagi untuk berbisnis normal, disarankan untuk masuk ke bursa saham aja, uangnya ditukarkan ke saham. Jadi ini satu gabungan sentimen yang membuat IHSG udah memecahkan rekor tertingginya dibanding 2020 lalu gitu, udah mencetak rekor tertinggi. Jadi ini sesuatu yang tentu harus kita sambut positif sebagai orang yang di bursa saham, dan ini juga menggambarkan parahnya krisis ekonomi di luar sana, seperti itu. Pak Arga, bisa digambarkan Pak dengan penguatan yang terjadi ini Januari effect sudah mulai terlihat. Bagaimana analisis Anda? Sebenarnya kalau Januari effect ya yang pasti kan IHSG udah mencetak level tertingginya, jadi ya ini kenaikan yang sangat harus kita syukuri. Apakah ini Januari effect atau enggak, karena pada dasarnya kalau asing masuk 2,5 triliun di bulan apapun IHSG akan naik seperti sekarang kayak gitu. Jadi menurut saya nggak usah digabungkan dengan fenomena Januari effect dan lain-lain. Ya, Pak Arga, dari rotasi pergerakan sektoral, penguatan hari ini ditopang oleh perbankan big cap. Anda melihat apakah asing memang cukup banyak masuk kepada perbankan big cap di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, memang kalau kita lihat perbankan big cap adalah saham-saham yang dikuasai oleh asing. Jadi memang kalau asing masuk selama bertahun-tahun terakhir pun terus akan masuk ke saham-saham tersebut. Dua hari ini adalah asing yang giliran manggung, jadi mereka memborong saham itu, dan tentunya berbeda dengan perbankan small cap yang efeknya kecil terhadap IHSG. Perbankan small cap juga naik banyak di bulan Desember, cuma karena efeknya kecil, nggak tercermin dengan kenaikan IHSG. Sementara asing kan mainnya di saham-saham perbankan big cap, jadi kalau dia masuk langsung naik kayak gitu, dia keluar pun akan langsung turun. Ya, rekomendasi Anda untuk perbankan big cap, Pak Arga, jangka pendek untuk esok hari? Saya rasa kalau jangka pendek saham-saham ini masih berpotensi terus menguat, melihat masih besarnya dana yang masuk ke saham-saham tersebut. Itu untuk kalaupun mereka mau profit taking, jual lagi ke lokal di harga atas, harusnya nggak akan keluar dalam waktu singkat kayak gitu. Jadi masih ada peluang kenaikan, apalagi kalau asing masih terus menjual kayak gitu. Tentunya ini harus didukung, mayoritas investor lokal harus menjual sahamnya ke asing supaya IHSG bisa terus naik. Strategi yang sudah ambil posisi atau yang baru ingin masuk, Pak Arga? Kalau yang sudah ambil posisi, saya saran kalau kami di sini istilahnya hold keras lah, kita hold terus, biarlah investor lokal lain yang jual ke asing, kita hold terus sahamnya, apalagi di saham-saham perbankan besar seperti ini, karena memang peluangnya masih sangat baik ke depan selama asing masih terus masuk. Kalau yang belum masuk, mungkin pilih saham-saham yang juga dikuasai oleh asing dan naiknya nggak terlalu besar. Saya lihat hari ini, tadi saya lihat Astra naiknya nggak terlalu besar, itu saham yang menurut saya menarik untuk kita lihat. Baik,
Untuk memaksimalkan dari posisi profit Pak, bagi yang sudah ambil posisi kepada perbankan big cap ini, strateginya Pak Arga? Saya rasa kalau mau average up, apalagi kalau besok di pagi hari asing masih terus belanja, kita bisa ikut average up, atau ya hold aja sampai ada tanda-tanda asing mulai jualan di saham tersebut 2-3 hari, baru kita keluar. Baik, ini berlaku di harga berapa? kepada seluruh perbankan big cap Pak Arga? Ya, kurang lebih yang banyak diborong asing, semuanya kondisinya akan sama. Baik, di luar dari perbankan big cap, beberapa saham farmasi hari ini juga mengalami penguatan signifikan. Perkembangan dari vaksinasi tampaknya ikut mempengaruhi Pak Arga. Bagaimana Anda melihat pola pergerakan dari saham-saham yang ada di sektor farmasi ini? Ya, saya rasa ya kita lihat sendiri ya, sektor farmasi hari ini KF auto reject atas, INAF auto reject atas, IRA auto reject atas, KLBF auto reject atas. Jadi memang ya ini memang juga momentumnya saham farmasi. Cuman saham ini kita nggak bisa mengikuti asingnya karena memang asing nggak main di saham-saham ini. Ini dikuasai orang pemain besar lokal kayak gitu, dan momentum ini tentunya bisa kita manfaatkan. Tentunya yang mungkin saya tambahkan adalah nggak usah hubung-hubungkan dengan vaksin, karena memang nggak ada hubungannya sama vaksin, karena toh vaksinnya pun akan dikasih gratis kayak gitu. Jadi jangan harap dapat dividen besar dari KF atau INAF kayak gitu, karena secara perusahaan ini nggak menghasilkan banyak uang kok. Cuma harga sahamnya aja yang sangat menarik untuk dinaik turunkan. Rawan profit taking Pak? Ya iya sih, kalau ya ini untuk trading jangka pendek aja sih. Kalau INAF, KF, IRA itu memang kalau kita lihat karakter kenaikannya beberapa bulan terakhir juga memang biasa gitu. Dinaikkan 2-3 hari terus di ARB-in beberapa hari ya. Seperti itulah memang gaya pergerakannya. Oke, lebih ke arah untuk trading, untuk saham-saham yang ada di sektor farmasi, dan bagi Anda yang sudah ambil posisi, waspada untuk profit taking. Pak Arga, di luar dari perbankan, kemudian juga farmasi, ada satu saham di mana pada pekan lalu ini sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan tampaknya penguatan hari ini sudah cukup berlanjut. Ada Gajah Tunggal ini, Pak Arga, yang kebetulan tadi masuk juga ke dalam listed coverage update kita, efek Lo Keng Hong, kemudian juga beberapa dari sisi fundamentalnya, dari sisi kinerjanya juga sempat kita sampaikan tadi. Rekomendasi Anda untuk Gajah Tunggal? Saya sih sebentar, saya coba cek sedikit untuk Gajah Tunggal. Saya rasa kalau Gajah Tunggal ini, kalau hari ini saya lihat para investor retail udah masuk ke saham ini, jadi ini sangat wajar. Karena kalau kita dengar beritanya, Bapak Lo Keng Hong udah ngumpulin sejak lama saham ini, dan mulai kemarin siang kalau nggak salah diberitakan ini, jadilah harganya langsung dinaikkan, terus beliau udah bisa jualan sekarang karena untungnya besar, dan para peminatnya juga kan udah banyak di era zaman endorsement saham. Ini sangat wajar kalau kita udah punya saham, kita iklankan biar orang lain beli, kita bisa ikut jual kayak gitu. Kalau saya pribadi udah melihat dalam jangka pendek Gajah Tunggal ini sudah cukup beresiko, apalagi kalau kita lihat broker-broker yang membeli gitu, misalnya 5 broker teratas itu semua dikuasai oleh broker-broker retail. Jadi ini menandakan bahwa pemain besar memang, karena ketika retail beli kan harus ada yang jual, artinya pemain besar sudah jualan. Secara keseluruhan, apakah Anda sepakat tidak, Pak Arga, ketika dari harga saham DCTL ini, ketika sebelum mengalami kenaikan, ini sudah bilang sangat murah. Ini tidak sebanding dengan intrinsik dari saham tersebut? Sebentar, saya coba cek. Saya lihat, kalau misalnya dari PBV-nya 0,5 dengan perusahaan yang terus merugi, saya rasa ya Pak Lo Keng Hong boleh lah, dia kan setiap orang boleh punya hak untuk menyebut saham ini murah. Tapi kalau saya lihat cukup kalau di harga sekarang sih saya udah nggak merasa ini murah kayak gitu. Apalagi kita lihat aja di bulan Oktober ini harganya masih 400, sekarang udah 900, udah naik 100%. Dan Pak Lo Keng Hong sendiri masuk saya udah dari 3 tahun lalu ngelihat tahu Pak Lo Keng Hong ngumpulin saham ini. Jadi rekomendasinya Pak Arga, singkat saja bagi yang sudah ambil posisi ketika sesi pertama dibuka esok hari.
Nah, saran saya ya, ini buat jangka pendek aja, momentum Ya. masuknya Lo Keng Hong akan membuat peminat saham ini lebih banyak, dan ini bisa dimanfaatkan oleh beliau, Baik. Pak Lo Keng Hong, atau pemain yang sudah membeli di bawah untuk profit taking. Jadi buat jangka pendek aja, kita nggak bisa pakai mindset yang sama kalau kita belinya setelah dipromote seperti sekarang. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu Pak Arga, nanti kita akan lanjutkan. Kita juga masih menunggu partisipasi di WhatsApp interaktif, sudah ada beberapa yang masuk, nanti kita akan coba ulas satu persatu, dan kita juga masih menunggu partisipasi di telepon interaktif kami. Kita lanjutkan nanti Pak Arga dan pemirsa telah bersama kami, IDS Second Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.